Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 penulisan ilmiah akan mempresentasikan materi mengenai etika penulisan ilmiah dengan topik yang dibahas mengenai batasan etika, hak penulis, hak cipta, hak penulis lainnya, kewajiban penulis, tanggung jawab penulis, serta pelanggaran hak cipta karya ilmiah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Rias Rasyad Fadila dengan NIM 2210912210024. Nama saya Aulia Septiana Damayanti dengan NIM 2210912320032. Perkenalkan, saya Lina Yumnata Starita dengan NIM 2210912220003. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nelaya Liza dengan NIM 2210912320005. Etika penulisan karya ilmiah adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah, terutama berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, serta penyebutan sumber data dan informasi. Penulis memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri dalam menulis karya tulis ilmiah. Penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya, sehingga standar kualitas karya tulis ilmiah dapat terpelihara dan terjaga, serta masyarakat terlindungi kepentingannya masing-masing dari kemungkinan dampak negatifnya. Selanjutnya adalah hak penulis. Hak penulis memiliki dua komponen, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan produk atau karyanya. Hak ekonomi juga merupakan hak kekayaan yang memiliki waktu terbatas dan dapat ditransfer. Yang kedua adalah hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau penghasil karya yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun. Hak penulis dimaksudkan agar penulis atau pencipta suatu karya dapat mendapatkan keuntungan finansial dari ciptaannya dan untuk mengizinkan reproduksi karya. Poin utama hak penulis yang pertama yaitu perlindungan atas karya tulisnya, yang kedua bebas mempublikasikan karyanya, yang ketiga mendapat kesempatan yang sama dan adil dalam mempublikasikan ciptaannya, dan yang keempat adalah penulis berhak untuk mendapatkan royalti atas karyanya. Yang termasuk hak moral diantaranya yang pertama yaitu tetap mencantumkan nama pencipta pada salinan ciptaannya, kedua mengubah ciptaan sesuai kepatuhan dalam masyarakat, yang ketiga mengubah judul dan anak judul ciptaan, yang keempat penulis berhak untuk mempertahankan haknya dalam hal distorsi, mutilasi, atau hal lainnya yang merugikan. Hak ekonomi diantaranya yaitu penulis berhak untuk mengatur penerbitan dan penggandaan ciptaan dalam segala bentuk. Penulis berhak dalam penerjemahan, pengadaptasian, atau pentransformasian ciptaan. Penulis berhak dalam pendistribusian ciptaan. Penulis juga berhak dalam pengumuman dan komunikasi ciptaan. Berikutnya, hak cipta. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada Undang-Undang Hak Cipta yang ada di Indonesia. Beberapa cendekiawan Muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta. Namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis. Di antara cendekiawan kontemporer adalah Sa'idun bin Muhammad Al-Kibiyah mendefinisikan hak al-tarif, sesuatu yang telah tetap yang ada pada buku, makalah, karangan, dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta hak untuk menyalinnya. Hak kebendaan yang dimaksud adalah bahwa hak ini dianggap sebagai hak atas suatu harta, adapun hak menyalin adalah hak untuk memperbanyak karya tulis. Hak ini menjadi milik bagi setiap pengarang atau penulis sebagai pembuat dari karya tulisnya. Selanjutnya, hak penulis lainnya. Seorang penulis pun hendaknya bisa memahami dan menerima hak-haknya.
Adapun hak penulis lainnya yaitu yang pertama, penulis yang telah selesai menulis buku dan menerbitkannya berhak mendapatkan hasil terbitannya sebagai bukti penerbitan pada cetakan pertama. Biasanya, penulis akan mendapatkan 10-20 eksemplar buku karyanya pada cetakan pertama. Selanjutnya, ia berhak juga memperoleh bukti penerbitan berupa 6-10 eksemplar buku pada cetakan kedua dan seterusnya. Yang kedua, penulis memegang hak cipta bersama penerbit. Tentunya, ulasan mengenai hak cipta penerbitan yang ada pada kerjasama penulis dan penerbit sudah banyak dibagikan. Yang ketiga, penulis berhak atas diskon atau potongan harga sebesar 20-40% dari harga jual buku jika ia membeli bukunya sendiri. Yang keempat, terkait proses penerbitan dan distribusi buku, penulis berhak mengetahui informasi secara detail jumlah buku yang dicetak dan terjual pada tiap-tiap periode. Yang kelima, penulis berhak memperoleh royalti penerbitan sebesar 10-15% dari jumlah buku yang terjual. Kisaran tersebut biasanya berlaku pada kebanyakan penerbit. Kemudian, kewajiban penulis. Adapun kewajiban penulis yaitu yang pertama, seorang penulis wajib menyajikan hasil tulisan yang akurat dan pembahasan yang objektif tentang topik yang diangkatnya. Data pokok harus disajikan secara akurat dalam tulisannya. Sebuah karya tulis ilmiah harus memiliki referensi yang cukup dan memungkinkan untuk dikembangkan oleh orang lain. Yang kedua, penulis dituntut untuk menjunjung tinggi posisinya sebagai sosok terpelajar dengan menjaga jalan kebenaran hakiki, manfaat, dan makna informasi yang akan disebarluaskan sehingga tidak menyebabkan kesalahan informasi. Yang ketiga, penulis mengupayakan untuk menyajikan tulisan secara tepat, singkat, dan jelas agar memudahkan pembaca untuk dibaca. Tanggung jawab penulis. Hal-hal berikut yang menjadi tanggung jawab penulis adalah yang pertama, penulis bertanggung jawab terhadap semua kesalahan isi terbitan, plagiat yang dilakukan, ketidakbenaran isi tulisan, dan penulis juga bertanggung jawab untuk menanggung segala bentuk hukuman yang berlaku jika karya tersebut terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Kedua, penulis bertanggung jawab untuk merevisi atau mempersiapkan edisi baru dari karyanya jika diminta oleh penerbit. Yang ketiga, penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap tulisannya. Penulis harus siap menanggung risiko jika terdapat ketidaksesuaian naskah dengan ketentuan penulisan, penerbitan, dan tata aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, penulis bertanggung jawab untuk menulis karya yang tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat dan tidak bertentangan dengan etika. Pengertian hak cipta menurut pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, bahwa hak cipta ini akan didapatkan secara otomatis saat seseorang menciptakan sesuatu atau membuat sebuah karya cipta, baik itu karya berupa hal-hal yang berkaitan dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dari penyampaian kami. Saya mewakili kelompok 13 mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.